Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Novel Latif Purnama, NPM 2431 1082 dari kelas SI 24A. Di sini saya akan menjelaskan tentang File System Interface. Konsep berkas. Komputer menyimpan data di berbagai jenis media seperti HDD, NVMe, pita magnetik, dan disk optik. Agar pengguna tidak perlu memahami detail teknis dari masing-masing perangkat penyimpanan, sistem operasi menyediakan tampilan logis yang seragam dalam bentuk file atau berkas. Sistem operasi bertugas menerjemahkan file logis menjadi data fisik pada perangkat penyimpanan. File digunakan sebagai unit penyimpanan utama dan bersifat non-volatil, artinya data tetap tersimpan meskipun komputer dimatikan atau direstart. Antarmuka sistem berkas. Definisi berkas. Berkas adalah kumpulan informasi yang diberi nama dan disimpan di penyimpanan sekunder. Berkas merupakan unit penyimpanan logis terkecil, artinya semua data yang disimpan dalam komputer harus berada dalam bentuk file. Berkas adalah elemen fundamental dalam sistem komputer karena menjadi media utama untuk menyimpan program dan data, serta menjadi sarana komunikasi antara pengguna, aplikasi, dan sistem operasi. Karena berkas adalah metode yang digunakan pengguna dan aplikasi untuk menyimpan dan mengambil data, dan karena sifatnya yang sangat umum, penggunaannya telah melampaui batas aslinya. Misalnya Unix, Linux, dan beberapa sistem operasi lain menyediakan sistem berkas proc yang menggunakan antarmuka sistem berkas untuk memberikan akses ke informasi sistem atau seperti detail proses. Atribut berkas. Atribut berkas adalah informasi penting yang melekat pada file, berfungsi untuk mengidentifikasi, mengatur, dan melindungi file dalam sistem operasi. File bersifat independen dapat dipindahkan atau disalin tanpa mengubah identitasnya. Fungsi utama atribut berkas, pertama menentukan identitas file atau nama dan identifier. Kedua, mengatur penyimpanan dan lokasi file. Ketiga, memberikan keamanan melalui kontrol akses. Keempat, mencatat riwayat penggunaan atau waktu dibuat, diubah, dan diakses. Jenis-jenis atribut berkas. Nama yaitu identitas file yang terbaca manusia, identifier yaitu kode unik internal sistem, tipe yaitu kategori file, teks, gambar, program, lokasi yaitu posisi file pada perangkat, ukuran yaitu kapasitas file, perlindungan yaitu izin akses, dan cap waktu identifikasi pengguna. Atribut tambahan dan penyimpanan. Pertama, sistem modern mendukung atribut tambahan yaitu encoding dan keamanan atau checksum. Kedua, semua atribut disimpan dalam struktur direktori. Ketiga, direktori berisi nama file dan identifier untuk mengakses informasi lengkap. Keempat, tujuan utamanya yaitu memastikan file dapat diakses secara efisien dan aman. Antarmuka sistem berkas. Antarmuka sistem berkas dan informasi file yang terbuka. Antarmuka sistem berkas yaitu mengatur bagaimana file diakses oleh proses, dan file yang terbuka memiliki beberapa informasi penting yang dicatat oleh sistem operasi, yaitu informasi saat file dibuka. Pertama, penunjuk file atau file pointer. Kedua, menyimpan posisi baca atau tulis terakhir. Penunjuk ini berbeda untuk setiap proses dan disimpan terpisah dari atribut file di disk. Jumlah pembukaan file atau open count digunakan untuk mengelola entry table file terbuka. File baru benar-benar ditutup hanya jika jumlah pembukaannya mencapai 0. Lokasi file, informasi penempatan file di perangkat penyimpanan atau disk jaringan atau RAM, disimpan dalam memori agar sistem dapat mengakses file dengan cepat. Konsep penguncian atau locking berkas. Tujuan penguncian file, pertama mengontrol akses file oleh beberapa proses secara bersamaan, dan kedua melindungi file agar tidak terjadi konflik saat dibaca atau dimodifikasi oleh banyak proses. Jenis penguncian yaitu kunci bersama atau share lock, mirip dengan kunci pembaca yaitu banyak proses boleh membaca file secara bersamaan. Kunci eksklusif atau exclusive lock, mirip dengan kunci penulis atau hanya satu proses yang boleh mengakses dan mengubah file. Catatan, tidak semua sistem operasi mendukung kedua jenis kunci. Mekanisme locking. Jenis mekanisme penguncian yang pertama, kunci wajib atau mandatory locking. Sistem operasi secara otomatis mencegah akses file oleh proses lain jika file sedang dikunci eksklusif. Kedua, kunci saran atau advisory locking. Sistem tidak memblokir akses secara otomatis. Aplikasi harus secara manual meminta kunci sebelum mengakses file. Digunakan pada sistem Unix. Hal yang perlu diperhatikan, pertama, penggunaan kunci file memerlukan kehati-hatian untuk menghindari deadlock. Kedua, proses harus segera melepaskan kunci setelah selesai menggunakan file. Ketiga, pengembang harus memastikan kunci diperoleh dan dilepas secara benar untuk menjaga integritas file.
Metode akses, berkas menyimpan informasi yang harus diakses ke dalam memori saat digunakan. Karena informasi dalam berkas dapat diakses melalui berbagai metode, pemilihan metode akses tepat menjadi hal yang sangat penting dalam desain sistem, agar sesuai dengan kebutuhan aplikasi dan meningkatkan efisiensi kerja. Akses berurutan. Metode akses berurutan adalah metode akses file paling sederhana dan paling umum digunakan, di mana data diproses secara urut dari awal hingga akhir. Operasi, baca, dan tulis dilakukan secara berurutan, dengan penunjuk file berpindah otomatis setelah setiap operasi. Metode ini efisien digunakan untuk aplikasi seperti editor dan compiler, serta dapat diterapkan pada perangkat dengan akses berurutan maupun akses acak. Akses langsung. Metode akses langsung memungkinkan file diakses secara acak berdasarkan nomor blok tanpa mengikuti urutan tertentu. Setiap blok dapat dibaca atau ditulis langsung, sehingga sangat efisien untuk data berukuran besar seperti database atau sistem reservasi. Penggunaan nomor blok relatif mempermudah pengelolaan file oleh sistem operasi dan mencegah akses ilegal. Metode ini mendukung pengambilan data cepat berdasarkan posisi, berbeda dengan akses berurutan yang harus melalui setiap catatan satu persatu. Metode akses lain dapat dibangun di atas metode akses langsung. Metode-metode ini umumnya melibatkan pembuatan indeks untuk berkas. Metode akses berbasis indeks dibangun di atas akses langsung dengan menggunakan struktur indeks untuk mempercepat pencarian data. Indeks menyimpan penunjuk ke blok-blok file sehingga sistem dapat langsung mengakses catatan yang diinginkan tanpa membaca seluruh file. Struktur direktori tingkat tunggal. Struktur direktori satu tingkat adalah bentuk paling sederhana dari sistem direktori, di mana semua file disimpan dalam satu direktori yang sama. Model ini mudah dikelola dan dipahami, namun memiliki keterbatasan karena semua file harus memiliki nama unik dan dapat menyebabkan kesulitan dalam pengorganisasian file ketika jumlah file atau pengguna meningkat. Direktori berlapis dua, yaitu struktur direktori dua tingkat dibuat untuk mengatasi konflik penamaan file antar pengguna dengan memberikan direktori terpisah untuk setiap pengguna. Setiap pengguna memiliki direktori file pengguna UFD yang terhubung ke direktori utama atau MFD. Dengan cara ini, file dengan nama yang sama dapat ada pada pengguna yang berbeda tanpa konflik. Struktur direktori yang diatur ulang. Struktur direktori berbentuk pohon memungkinkan pengguna membuat subdirektori secara bebas untuk mengatur file sesuai kebutuhan. Setiap file memiliki nama jalur atau path unik yang ditentukan dari direktori akar hingga file tersebut. Sistem ini memudahkan pengelolaan file, navigasi direktori, serta mendukung penggunaan nama jalur absolut dan relatif. Direktori graf asiklik. Struktur direktori graf asiklik digunakan untuk memungkinkan berbagi berkas dan subdirektori secara efisien antar pengguna tanpa melakukan duplikasi fisik. Berbagi berkas memastikan bahwa hanya ada satu berkas asli sehingga setiap perubahan langsung terlihat oleh seluruh pengguna yang mengaksesnya. Direktori graf umum. Masalah serius dalam penggunaan struktur graf asiklik adalah memastikan tidak adanya siklus. Keuntungan utama graf asiklik adalah relatif sederhananya algoritma untuk menelusuri graf dan menentukan kapan tidak ada lagi referensi ke suatu berkas. Struktur graf asiklik juga memberikan fleksibilitas dalam berbagi berkas dan subdirektori, tetapi menimbulkan masalah serius dalam hal pengendalian siklus. Perlindungan. Jenis akses. Perlindungan berkas diperlukan karena adanya kemampuan akses terhadap berkas. Sistem harus menyediakan mekanisme akses terkendali untuk mencegah penyalahgunaan. Kontrol akses. Pendekatan perlindungan berkas yang paling umum adalah dengan mengontrol akses berdasarkan identitas pengguna. Setiap berkas atau direktori dikaitkan dengan daftar kontrol akses atau ACL yang menentukan siapa saja yang boleh mengakses serta jenis akses yang diizinkan. Sekian presentasi dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.